Bentrokan hebat terjadi antara personel Brimob dan aparat kepolisian Polres Kota Tual, Maluku pada Minggu 28 Juli 2024. Kondisi Kota Tual pun sempat mencekam karena suara letupan tembakan terdengar berkali-kali. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah menuturkan bahwa bentrokan dipicu kesalahpahaman. Insiden ini bermula saat aparat Polres Kota Tual melakukan patroli disiplin lalu lintas. Saat itu petugas menahan sepeda motor milik seorang warga yang kedapatan menggunakan knalpot racing. Namun pemilik sepeda motor kabur dan memberitahukan kejadian yang dialaminya pada teman-temannya. Tak berselang lama, puluhan orang lantas datang menyerang kepolisian, yang mana di antara beberapa orang tersebut dilaporkan merupakan oknum anggota Brimob. Kapolres Tual AKBP Adrianto memastikan bahwa saat ini kondisi Kota Tual sudah kondusif. Ia pun menuturkan tak ada lagi saling bentrok antara kedua kelompok tersebut. Meski begitu, aparat Polres Kota Tual masih tetap bersiaga di markasnya. Bentrokan antara personel Brimob dan aparat Polres Kota Tual pada Minggu 28 Juli 2024 diduga dipicu kesalahpahaman. Insiden ini bermula dari razia knalpot brong yang dilakukan kepolisian. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polres Maluku Kombes Pol Aris membenarkan insiden mencekam ini. Menurut Aris, oknum anggota Brimob lah yang mencoba menyerang personel Polres Kota Tual. Dijelaskan olehnya, saat kejadian aparat Polres Kota Tual sedang melakukan disiplin lalu lintas. Saat itu seorang warga diamankan karena kedapatan menggunakan knalpot racing. Bersamaan dengan itu, seorang lainnya melarikan diri dari razia kepolisian. Naas tak berselang lama, justru pria yang kabur tadi membawa serta lebih dari 30 orang temannya, yang mana diindikasikan adalah oknum anggota Brimob. Kapolres Tual AKBP Adrianto memastikan bahwa saat ini kondisi Kota Tual sudah kondusif. Ia pun menuturkan tak ada lagi saling bentrok antara kedua kelompok ini. Meski begitu, aparat kepolisian masih tetap bersiaga di markasnya. Pasukan Israel terus sesumbar dan mengaku akan melancarkan serangan besar menghadapi Hizbullah. Namun nyatanya sampai saat ini ucapan Israel hanya isapan jempol belaka. Belum sampai mengerahkan semua pasukan, Israel justru sudah dibuat minder dengan kondisi perbatasan yang sudah dikepung oleh Hizbullah. Analis militer Elias Farhad menuturkan saat ini Israel masih takut karena pengerahan pasukan ke kota-kota di Lebanon justru akan memicu perang besar. Hizbullah sangat mungkin menyerang Tel Aviv dan Haifa hingga skala perang sangat meluas. Pakar militer ini juga menduga Israel tidak akan siap dengan situasi tersebut. Sampai saat ini diketahui di perbatasan Lebanon sendiri belum ada pengerahan pasukan ofensif oleh tentara Israel. Pasukan darat Israel tak siap dan sudah ketakutan terlebih dahulu meski terus mengatakan akan menggempur Hizbullah. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyebut bahwa pasukannya akan menggempur Lebanon seusai insiden di dataran tinggi Golan dengan lesatan roket goib. Israel menyalahkan Lebanon atas serangan tersebut, namun Hizbullah sendiri membantah terlibat dalam serangan ini. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan udara dengan satu skuadron pesawat nirawak ke wilayah Israel. Drone serang ini menargetkan markas perwira dan prajurit IDF dari unit lapis baja. Dikutip dari Tribus.com, serangan drone ini menyasar markas IDF di utara Barak Yiftah. Satu skuadron ini menghantam tenda pasukan Zionis dan menimbulkan banyak korban jiwa. Tak hanya itu, dari laporan, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di lokasi Misgaf Am dengan senjata presisi. Serangan ini juga tepat mengenai sasaran. Hizbullah juga menargetkan sistem mata-mata teknis IDF di lokasi Manara dengan pesawat serang yang menewaskan seluruh pasukan. Kelompok Lebanon ini juga membombardir posisi artileri musuh di Al-Zaura dengan puluhan roket Katyusha mereka. Hizbullah turut membombardir markas Brigade Hermon di Barak Male Golani dengan roket Katyusha.
Pasukan Israel semakin dibuat kalang kabut menghadapi serangan dari Brigade Al-Quds. Dalam serangan terbaru, Brigade Al-Quds membombardir IDF dan kendaraan musuh dengan rentetan peluru mortir. Operasi Al-Quds ini berpusat di lingkungan Tal Al-Hawa Barat Daya, kota Gaza. Operasi yang dilakukan Al-Quds ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan para pejuang Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Al-Quds berhasil mengambil alih kendali pesawat nirawak Zionis Evo Max saat sedang menjalankan misi intelijen di timur Han Younis. Pejuang Palestina ini juga membombardir IDF serta kendaraan militernya dengan rentetan peluru mortir di sekitar bundaran Al-Alam di sebelah timur kota Han Younis. Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa pasukannya membombardir tentara Zionis yang menyusup ke lingkungan Al-Abadillah di daerah Al-Qatara, timur laut Han Younis, dengan rentetan tembakan mortir 60 mm. Pasukan Hizbullah meluncurkan roket ke perbatasan Israel Utara. Serangan ini juga menghancurkan menara pasukan Israel yang dipakai mengintai Lebanon. Hizbullah menargetkan pasukan Israel di pemukiman Al-Manara dan Stula pada Minggu 28 Juli 2024. Serangan ini adalah balasan Hizbullah seusai Israel menyasar lembah Beka dan juga Lebanon Selatan. Sebuah menara tinggi pengintai Israel juga hancur dihantam rudal Hizbullah di Al-Jalil Barat. Serangan ini diluncurkan Hizbullah dengan mengirimkan 2 roket presisi mereka. Kebakaran besar juga terjadi buntut serangan ini. Aksi balasan Hizbullah ini adalah buntut balasan serangan Israel yang menyasar kota Abbasiyah di Lebanon Selatan. Israel sebelumnya juga menyerang kamp pengungsi Burj al-Shamali di wilayah Tire sebelum serangan udara di wilayah Haim. Pengeboman Israel tersebut menyebabkan kebakaran dan kerusakan pada properti warga sipil. Presiden Turki Erdogan mengancam akan menyerang Israel jika terus menggempur jalur Gaza. Hal ini membuat pejabat Israel gusar dan meminta bantuan pada NATO. Dalam pernyataannya kala pidato pada Minggu 28 Juli 2024, Erdogan mengatakan bahwa Turki bisa menyerang Israel layaknya konflik di Libya. Dalam konflik Libya, Turki sendiri mengizinkan pasukan militernya untuk menduduki Libya selama 2 tahun. Dalam konflik di Libya ini, Turki mendukung Perdana Menteri Abdul Hamid Al-Beibah yang mengepalai pemerintahan Persatuan Nasional di Tripoli. Pernyataan Turki ini lantas membuat pejabat Zionis geram. Pemimpin oposisi Israel sekaligus ketua Partai Yesh Atid, Yair Lapid, menuding Erdogan berbahaya bagi Timur Tengah. Turki sendiri saat ini menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Lapid pun meminta NATO agar bertindak. Ketegasan Erdogan ini adalah buntut aksi brutal yang dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza. Turki meminta agar Israel tak lagi menyerang jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.